Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perspektif pertama yang muncul ketika kita diterpa oleh bencana, malapetaka atau musibah seperti wabah virus corona atau COVID-19 hari ini ialah saya atau kita dosanya apa ya? Nah, pikiran atau perspektif ini adalah perspektif yang paling umum. Anggapan bahwa bencana adalah hukuman atas dosa biasanya langsung muncul di pikiran kita, di benak kita jika kita atau keluarga kita atau orang lain mengalami sebuah musibah. Waktu kita di sekolah, kita belajar tentang ada satu hukum namanya hukum kasualitas, hukum sebab akibat. Nah, jika diterapkan di dalam hubungan kita dengan Tuhan, umat Tuhan dengan Tuhan, maka kita akan melihatnya begini. Kalau saya berdosa, maka saya dihukum Tuhan. Kalau saya tidak taat, maka saya dihajar oleh Tuhan. Karena saya melanggar titah Tuhan, maka Tuhan menghukum saya. Karena atau sebab saya berdosa, maka saya kena musibah. Kita pasti ya pernah mengalami peristiwa seperti ini. Suatu kali kita melakukan perjalanan dan di tengah jalan ban kita atau ban mobil kita atau mobil kita mengalami masalah, pecah ban misalnya. Lalu kita atau orang yang bersama dengan kita itu bilang begini, tadi kita sudah doa belum? Tadi kamu sudah doa belum? Lalu kita mengiyakan bahwa memang tadi kita belum doa. Kemudian dia bilang begini, makanya kalau kita mau melakukan perjalanan, kalau kita mau beraktivitas, maka kita harus doa dulu. Kita itu kemudian seolah-olah merasa berdosa, kita itu merasa bersalah, guilty feeling, karena gara-gara nggak berdoa, maka mobil kita itu mengalami masalah dan perjalanan kita terhambat. Kita itu berdosa. Atau satu kali ini paling ekstrim, saudara. Hari Minggu itu mestinya kita beribadah. Hari Minggu mestinya kita itu melayani Tuhan. Tapi entah apa saudara yang merasuki kita, kemudian hari itu kita itu justru pergi jalan-jalan, berlibur. Nah, pada waktu kita berlibur, pada waktu kita jalan-jalan, kita itu mengalami kecelakaan, kita mengalami musibah. Entah kita, anggota keluarga kita, atau siapalah. Nah, pada waktu kita mengalami seperti itu, kita itu langsung berpikir atau orang lain itu langsung menyahut, ini gara-gara kita nggak ibadah, ini gara-gara kita itu tidak ke gereja nih, maka kita mengalami kecelakaan seperti ini. Tuhan itu sedang hukum kita, Tuhan sedang menghajar kita karena kita berdosa, kita tidak melakukan firman-Nya, kita tidak melakukan titahnya. Dan sebab akibat, sebab kita tidak beribadah, sebab kita jalan-jalan, maka kita mengalami malapetaka, dapat musibah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pikiran atau anggapan seperti ini rasanya saudara ya, itu membuat kita itu frustasi dengan Tuhan. Kenapa saya katakan frustasi dengan Tuhan? Karena sampai kapanpun kita tidak akan bisa memuaskan Tuhan. Kita nggak akan bisa hidup tanpa melakukan dosa. Sesempurna-sempurnanya saudara dan saya itu nggak akan bisa mencapai standar kesempurnaan Tuhan. Nggak akan bisa. Siapa yang bisa mencapai standar kesempurnaan Tuhan? Nggak bisa, saudara. Nah, kalau demikian logika berpikir kita, maka akan selamanya kita akan frustasi dan menerima kemalangan, musibah itu sebagai akibat dosa, akibat kegagalan, akibat kesalahan kita. Nah, terhadap pikiran, anggapan, perspektif seperti ini, kita perlu bertanya dengan sebuah pertanyaan yang menurut saya pertanyaan menarik. Memangnya kalau saudara berdoa sungguh-sungguh, saudara rajin ke gereja, apakah kita nggak akan pernah mengalami kecelakaan?
Nah, ini yang pertama. Ini perspektif yang pertama, ini pikiran yang pertama, ini pola berpikir pertama ketika kita menghadapi bencana, menghadapi masalah termasuk bencana virus corona hari ini. Karena kita berdosa, maka corona menerpa. Karena kita tidak taat, maka Tuhan marah. Perspektif yang kedua, ini kebalikan dari anggapan sebelumnya, kebalikan dari perspektif pertama. Di dalam perspektif ini, di dalam pikiran ini, kita itu berpikir begini. Karena kita sudah taat, karena kita sudah menuruti firman Tuhan, maka kita yakin dengan pasti bahwa kita akan terhindar dari segala macam malapetaka. Kita sudah melayani, kita sudah mengiring Tuhan, maka kita pikir, kita yakin gak mungkin lah kita akan mengalami duka, kita akan menghadapi nestapa. Jika kita sudah beri persembahan, jika kita sudah rajin melayani, rajin beribadah, hari Minggu 2 kali ibadah, tengah minggu kita ikut semua ibadahnya, kita maha ada di rumah Tuhan, maka kita yakin sekali bahwa kita nggak akan kena virus corona, nggak akanlah kena musibah corona. Kita sangat yakin bahwa Tuhan Allah akan melindungi kita umat, anak-anaknya dengan sempurna. Nah, persoalan muncul, saudara, jika ternyata corona yang kita lihat sekarang itu tidak mengenal agama, tidak mengenal pendeta atau umatnya, tidak mengenal yang rajin atau tidak rajin ke gereja, siapa saja diterpa, disikat, dilibas. Nah, kalau sudah begini, maka kita akan pikir begini, loh, katanya Tuhan menjaga, katanya Tuhan memelihara, katanya Tuhan melindungi, berjalan bersama-sama dengan orang yang benar dan tulus hatinya. Kenapa saya masih kena corona? Kenapa keluarga saya mengalami musibah? Nah, itu kan berarti Tuhan bohong sama saya. Itu artinya kan Tuhan dusta sama saya. Iya, gak setia dong. Kenapa ia biarkan saya, keluarga saya itu kena musibah, kena malapetaka seperti ini? Katanya ia adalah gembala. Katanya ia adalah penjaga yang tidak pernah terlelap. Katanya ia akan menjaga aku, bahkan matahari tidak akan menyakiti. Kenapa saya kena corona? Kenapa kena musibah? Kenapa kena malapetaka? Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam perspektif ini maka kita kemudian akan berpaling dari Tuhan, meninggalkan Tuhan dengan pahit hati, dengan kekecewaan yang sangat dalam. Saat itu kita akan pergi meninggalkan Tuhan dan berkata begini, mulai sekarang tidak ada Tuhan-Tuhanan, mulai sekarang tidak ada gereja-gerejanan, mulai sekarang gak ada pelayanan-pelayanan, percuma. Nah, kalau sudah demikian, saudara, di tengah kita diterpa oleh wabah corona, sebetulnya hati dan pikiran kita itu harus diisi oleh apa? Perspektif apa yang mestinya mendrive sikap dan tindakan kita? Nah, satu bagian firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini firman Tuhan. Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada padanya mengenai saudara dan saya. Sempurna, perfect, dari awal sampai akhir. Apa rancangannya? Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kecelakaan.
yang Dia berikan kepada kita adalah hari depan yang penuh harapan. Ada seorang pengkhotbah terkenal, ya, sangat terkenal pada masa lampau, namanya Charles Spurgeon. Dia pernah bilang begini, Tuhan tidak akan mengambil emas di tanganmu dan diganti dengan perak, tetapi Ia akan mengambil perak di tanganmu dan diganti dengan emas. Apa artinya? Tuhan selalu dan selalu memberikan yang lebih baik buat kita, walaupun di awal sepertinya oleh pandangan manusiawi kita melihat kurang baik. Dia sedang mengambil sesuatu yang lama diganti dengan baru. Dia mengambil sesuatu yang baik diganti dengan yang lebih baik. Jadi yakinlah kalau hari ini ketika kita diterpa oleh bencana COVID-19, bencana corona, dan saat ini kayaknya kita sedang melepas sesuatu, ya. Ada yang ditarik, ada yang diambil dari kehidupan kita. Yakin Tuhan tidak mengambil emas, tapi yang diambil adalah perak untuk diganti dengan emas. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, yakin bahwa masa depan yang penuh harapan sedang disediakan bagi kita. Tuhan memberkati kita.